Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait uji normalitas data. Nah, uji normalitas data ini merupakan salah satu uji persyaratan analisis. Jadi, uji ini digunakan untuk menentukan jenis statistik apa yang akan dipakai dalam penganalisan selanjutnya. Jadi, uji ini merupakan salah satu syarat yang kedepannya akan digunakan untuk menentukan penganalisisan atau metode analisis yang akan digunakan. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu terkait uji Lilliefors. Nah, salah satu uji normalitas data itu yang biasa digunakan adalah uji Lilliefors. Nah, uji Lilliefors ini sendiri digunakan pada data diskrit, yaitu data yang berbentuk sebaran atau biasa kita sebut dengan data tunggal, atau yang tidak disajikan dalam bentuk interval atau daftar distribusi frekuensi. Nah, langkah-langkah dalam menentukan uji Lilliefors sendiri ada 9 langkah. Yang pertama yaitu menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku. Jadi nilai rata-rata dan simpangan baku itu harus ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan uji Lilliefors selanjutnya. Yang kedua, menyusun data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, jadi disusun pada tabel. Nah, nanti kita akan sediakan tabel uji Lilliefors. Selanjutnya yaitu mengubah nilai X pada nilai Z dengan rumus Z sama dengan X dikurang X bar per S. Jadi X bar di sini adalah nilai rata-rata, sementara S sendiri adalah simpangan baku. Oke. Menghitung luas Z dengan menggunakan tabel Z. Nah, ini akan kita gunakan tabel Z nantinya. Yang kelima, menentukan nilai proporsi data yang lebih kecil atau sama dengan data tersebut. Yang keenam, menghitung selisih luas Z dengan nilai proporsi. Dan yang ketujuh, menentukan luas maksimum dari perhitungan pada langkah 6. Yang kedelapan, menentukan luas tabel Lilliefors, yaitu L tabel itu sama dengan L alpha N-1. Sementara yang ke-9 yaitu menentukan kriteria kenormalan. Jadi, suatu data itu bisa dikatakan normal yaitu apabila L maksimum itu lebih kecil atau sama dengan L tabel. Jadi, perhitungannya nanti yang akan kita tentukan adalah menentukan L max dan L tabel. Oke, sekarang kita langsung ke contoh. Nah, di sini diketahui datanya, di sini data tunggal. Datanya itu terdiri dari 5, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Tentukan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini kita menggunakan alfa atau derajat signifikansi yaitu sebesar 0,05, yaitu sebesar sama saja dengan 5%. Oke. Dari data ini, jadi sebelum kita masuk ke tabel uji Lilliefors ini, yang pertama yang harus kita tentukan adalah X bar. Nah, penentuan X bar pada materi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana menentukan nilai rata-rata pada data tunggal dan menentukan simpangan baku pada data tunggal, ya. Jadi di sini sudah ditentukan nilai X barnya itu sebesar atau nilai rata-ratanya sebesar 30 dan nilai S-nya itu atau simpangan bakunya sebesar 15,81. Jadi kalau misalnya ada soal X barnya belum ditentukan dan simpangan bakunya belum ditentukan, maka kita harus tentukan terlebih dahulu X bar dan simpangan bakunya. Oke. Yang kedua, kita harus buat tabel uji Lilliefors. Nah, ini tabelnya, di mana ada tersedia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 terdiri dari 7 kolom dan 6 baris. Nah, di sini barisnya ini tergantung banyak datanya. Kebetulan pada data ini kita hanya memiliki 5 buah data pada contoh kali ini. Yang pertama yaitu 10. Ini dari soal 20, 30, 40, dan 50. Frekuensinya, maksud frekuensi di sini adalah 10 itu kan ada 1, 20 itu ada 1, 30 itu ada 1, 40 ada 1, 50 ada 1. Bagaimana jika misalnya 50-nya ada
2. Jadi kalau misalnya 50 ada 2, di sini kita tulis 2 seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut. Setelah kita menentukan FI, ya, setelah kita menentukan FI, kita tentukan F kumulatif. F kumulatif itu sama seperti halnya materi-materi sebelumnya. Untuk menentukan F kumulatif yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Itu untuk menentukan F kumulatif. Nah, selanjutnya bagaimana untuk cara menentukan ZI? Nah, ZI kita tentukan dengan rumus X dikurang X bar per S. Nah, jadi kita menggunakan rumus ini. Jadi kalau di sini ada 10 dikurang 30 per 15,81, ini dari sini ya. Nah, dari nilai ini 30 dari nilai X bar. Nah, oke. Nah, hasilnya adalah negatif 20 per 15,81. Hasilnya itu negatif 1,27. Untuk selanjutnya seperti apa? Oke. Untuk selanjutnya kita coba. Nah, di sini untuk yang nilainya 20 dikurang X barnya 30 dibagi dengan 15,81. Hasilnya adalah negatif 0,63. Oke. Selanjutnya ini kita perhitungannya sampai dengan yang ke-50. Jadi perhitungannya sama, nilai XI dikurang X bar dibagi simpangan baku. Itu untuk menentukan ZI. Sekarang bagaimana untuk menentukan luas ZI? Nah, ini untuk menentukan luas ZI. Nah, di sini dikatakan untuk menentukan luas ZI, jika ZI bernilai negatif, maka luasnya itu 0,5 dikurang Z tabel. Nah, 0,5 ini adalah ketentuannya sebesar 0,5. Kalau Z tabelnya itu sendiri akan kita lihat dari tabel. Bagaimana cara melihat Z tabel? Yaitu kita caranya seperti ini. Di sini kan negatif 1,27, berarti kita lihat kolom baris 1,2 dan kolom ke-7. Nah, di sini kan hasilnya 0,3890. Kita lihat Z tabel. Tadi 1,2. Di sini 1,2. Kolom ke-7. Jadi ini nilainya 0,3980. Jadi 0,3980 itu diperoleh dari tabel Z. Jadi jika ZI-nya itu negatif, karena kan negatif 1,27, maka ini dikurang. Tapi jika ZI-nya itu positif 1,27, maka ditambah. Oke. Nah, itu untuk menentukan luas ZI. Nah, di sini ZI-nya 0 negatif 0,63, artinya 0,5 karena ini negatif, maka dikurang. Kita lihat 0,63 berarti 06 ya, baris 06 kolom 3. Oke, kita lihat tabel. 06, ini 06 baris kolom ke-3. Jadi ini 0,2357 sama dengan, jadi 0,5 dikurang dengan 0,257, hasilnya adalah 0,2643. Nah, ini dia. Nah, itu untuk menentukan luas ZI. Gimana kalau yang untuk 0? Yang ini 0.
rumusnya 0,5 ditambah berarti 0 kan? Karena di sini 0 maka 0,0 berarti 0. Jadi 0,5 tambah 0 sama dengan 0,5. Gitu. Selanjutnya sama halnya. Kalau yang ini 0,63 karena ini positif, maka ini nanti ditambah. Gitu. Untuk luas ZI. Oke. Kita lanjut ke SZI. Ya, SZI. Menentukan nilai SZI dengan rumus F kumulatif dibagi sigma FI. Jadi kalau kita lihat dari tabel, sigma FI-nya itu sama dengan 5. Jadi untuk yang ini, untuk yang 0,2 ini diperoleh dari 1 dibagi 5. Ya, 0,4 diperoleh dari 2 per 5. 0,6 diperoleh dari 3 per 5. 0,8 diperoleh dari 4 per 5. Begitu seterusnya. Itu untuk SZI. Nah, setelah dapat SZI, maka kita tentukan luas ZI min SZI. Jadi, di sini ada harga mutlak. Jadi, nilainya jika kita positifkan, jika hasilnya adalah negatif, maka harus kita positifkan. Jadi, luas ZI 0,1020 dikurang 0,2. Hasilnya kan negatif 0,980. Karena ini harga mutlak, maka nilainya adalah positif. Gitu. Sama halnya untuk yang selanjutnya. Berarti untuk yang baris kedua itu 0,2643 dikurang 0,4 ya. 0,2643 dikurang 0,4. Nah, jadi ini 0,2643 dikurang 0,4 sama dengan hasilkan negatif 0,1357. Karena ini harga mutlak, maka hasilnya adalah positif 0,1357. Ini dia harga mutlak ya. Begitu seterusnya. Jadi perhatikan kolom keterangan-keterangan pada kolom ini ya, keterangan-keterangannya. Itu untuk menentukan luas ZI. Nah, dari nilai luas ZI dikurang ZI tabel, kita tentukan L max-nya. Jadi di sini kita lihat mana nilai yang paling tinggi, 0,0980 atau 0,1357 atau 0,1 atau 0,0643. Jadi di sini kita peroleh nilai yang paling tinggi itu adalah 0,1357. Jadi ini merupakan L maksimumnya. Jadi kita sudah dapat nilai L maksimumnya. Setelah nilai L maksimum kita dapat, maka yang harus kita tentukan adalah nilai L tabel. Bagaimana cara menentukan nilai L tabel? Di sini di soal kita menggunakan alfa sebesar 0,05 ya. Jadi L tabel itu sama dengan L alpha N min 1. N-nya berapa? N-nya kan 5. Banyak data ini ya. Banyak data. Jadi banyak datanya 55 dikurang 1, 4. Jadi L 0,05, 4. Jadi lihat dalam tabel Lillie Force. Bagaimana cara melihatnya? Nah, kita lihat ini. Tadi N-nya 4. N-nya 4. Alpanya 0,05. Berarti ini dia. Maka yang kita pakai adalah ini. Jadi ini ya, 0,381 nih. Jadi kita dapat 0,381. L tabel udah kita dapat
0,381. L maksimum udah kita dapat 0,357. Jadi harus kita bandingkan. Sekarang dari L maksimum dan L tabel mana yang lebih besar? Tentunya setelah dilihat dari ini, maka L tabel lebih besar dari L maksimum, atau bisa kita sebut L maksimum lebih kecil dari L tabel. Jadi L max lebih kecil dari L tabel, maka datanya berdistribusi normal. Bagaimana jika L maksimumnya itu lebih besar dari L tabel? Kebalikannya, maka data tidak berdistribusi dengan normal. Oke, sampai di sini penjelasan terkait uji normalitas data. Sekian dan terima kasih.